Halo again semuanya, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Semoga kiranya diberkati dengan kesehatan terus ya teman-teman semua. Welcome back by the way di Bitcoin Update. Pada hari ini kita akan ngebahas tentang kondisi Bitcoin sebelum CPI data. Jadi preparation aja nih teman-teman supaya kita istilahnya punya pandangan ya, mungkin bisa melakukan antisipasi lebih early dan gimana kira-kira menyikapinya gitu ya. Nah, mungkin untuk start awal ya, saya pengen ajak teman-teman untuk ngelihat candle atau price action pada dolar index terlebih dahulu. Jadi dolar index perlu di note nih sama kita semua bahwa situasi dolar index itu sebetulnya condong ke arah bearish. Dan mungkin ini juga disebabkan oleh situasi daripada ya kita tahu ya kemarin Jerome Powell ada speak, terus nggak terlalu banyak memberikan clue, obrolannya lebih mengarah ke ya bisa dibilang membuktikan ya kepada publik bahwa bank sentral itu sebisa mungkin pengennya netral dan tidak terikat dengan kondisi politik. Jadi kalian bisa nonton lagi di video yang sebelumnya juga kalau misalnya penasaran pengen tahu apa yang diomongin sama dia. Yang pasti kalau dari segi price action yang ditunjukkan kecenderungan membuktikan bahwa ya saat ini kita tuh bergerak di dalam sebuah rebound yang korektif banget ya. Setelah dia break terhadap major support yang udah membuat harga dolar indeks ini benar-benar turun, dan mungkin ini juga menjadi salah satu penyebab daripada kenaikannya Bitcoin selama beberapa hari terakhir, yaitu saat ini proses penguatan yang terjadi itu sangatlah korektif. Dan ini artinya kalau teman-teman lihat dari segi pattern ya, ini bisa menunjukkan adanya potensi membentuk yang namanya bearish flag pattern. Ya, jadi bearish flag pattern itu biasanya memiliki yang namanya flagpole, kemudian kenaikannya cenderung korektif sehingga membentuk semacam ascending channel, dan in the end dia breakdown lagi terhadap si support levelnya dia. Dan kalau misalnya mengacu pada pergerakan ini, berarti memang ada possibility untuk seperti Nasdaq misalnya. Nasdaq hari ini kalau teman-teman lihat ya, finally dia berhasil break terhadap salah satu level resistance-nya loh, atau terhadap salah satu level high sebelumnya. Dan begitu pun terjadi pada S&P 500. S&P 500 juga sama, sudah berhasil break terhadap area resistance, bahkan dia sudah mampu create yang namanya higher high. Jadi memang gak heran ngelihat hari ini Bitcoin kok tiba-tiba melonjak naik lagi gitu ya, padahal kita melihat sebuah kemungkinan di mana ada possibility market itu bisa ter-reject dulu. Dan ya sebenarnya hari ini secara nggak langsung kita ngelihat ada rejection terjadi, cuma pada lower time frame aja nih teman-teman sekalian. Kalau kalian perhatikan ya, harga sempat terjadi rejection, oke. We have rejection, kita punya pullback lagi, dan finally tadi sempat turun lumayan signifikan, tapi seketika memasuki ya begitu New York Stock Exchange open ya, ini ada shock terjadi di market, harga turun, kemudian seketika langsung recovery dan reboundnya itu dalam kondisi yang sangat impulsif. Nah, terus terang aja teman-teman, di situasi untuk Bitcoin saya belum sempat untuk buyback. Ya, kalau misalkan saya mungkin mempertimbangkan untuk transaksi Bitcoin, ini saya nggak sempat buyback karena prosesnya sangat cepat. Ya, kita nggak dikasih kesempatan untuk harga itu bisa kembali ke level of demand zone-nya, but at the same time, oke lah ya, kita bisa katakan bahwa, tapi kan ini ada tahanan nih di level resistance sebelumnya, resistance become support. Kalau kita buy di sana, kan bisa juga gitu. Dan bener sebenarnya nggak ada masalah, itu bisa dieksekusi juga gitu ya. Jadi, tapi teman-teman, kalau menurut pandangan saya sih agak beresiko aja kalau kita buyback di atas dengan kondisi harga dekat dengan resistance yang very majornya, dan bisa dibilang risk rewardnya itu sangatlah minim gitu loh. Kita nggak bisa expect dapat reward banyak, tapi resikonya itu sangatlah besar untuk terjadi rejection. Dan disinilah kalau buat saya sih personally, saya lebih prefer kalau teman-teman mungkin menggambarkan bahwa oh ini terbentuk semacam falling wedge nih. Oke, dia terjadi break, ada close candle di 15 minute, kemudian ada proses pullbacknya untuk ngetes ke channel tersebut. Nah, ini akan jauh lebih enak untuk kita buyback. Tapi kalau misalnya ngelihat situasi kayak gini, harga langsung break impulsif, ini sih kalau menurut saya ya, cuman ngejemputin likuiditas aja nanti ujung-ujungnya. Dalam artian ada resiko buat orang-orang yang kasarannya nih FOMO bahasanya. Jadi mereka bersedia untuk beli di harga pucuk, dalam tanda kutip, karena takut ketinggalan istilahnya. Karena kembali lagi kita katakan dan selalu saya remind ke teman-teman bahwa proses ini ya mungkin ini bisa membentuk semacam potensi cup and handle pattern ke depannya. Tapi once again teman-teman, if you see a handle pattern pun ini artinya ada koreksi dulu dong yang terjadi, dan koreksi yang terjadi ini bisa menjadi kesempatan kita untuk re-entry nantinya. Nah, itu yang menjadi pertimbangan saya sebetulnya untuk situasi di Bitcoin. But in the end saya nggak terlalu pusing.
Toh saya masih bisa cari alternatif ya. Kita bisa bilang kita punya beberapa alternatif kripto yang lagi kita pantau juga dan memiliki potensi untuk ditradingkan. For example, salah satunya adalah Matic yang tadi kita sempat bahas ya. Walaupun harganya naiknya lumayan impulsif, mungkin buat sebagian orang-orang nggak sempat masuk, tapi di sini kita ngelihat belum terjadi break. Jadi masih ada kesempatan untuk dia pullback dulu ya, untuk dia mungkin create base dan balik lagi bisa dimanfaatkan. Alright, so itu tadi ya untuk Bitcoin. Pertimbangan saya lebih kurang seperti itu. Ngelihat posisi harga saat ini udah berhasil break, tapi teman-teman kalau perhatikan dari sisi total market cap, basically kita belum kemana-mana banget ya. Baru aja nih tadi ikut naik juga, tapi seiringan dengan Bitcoin dominance. Jadi untuk altcoin memang nggak terlalu banyak goyangan. Nah, sekarang kita masuk ke part yang paling penting, di mana sebetulnya besok ya akan ada rilis data CPI, di mana ini akan membuat, menurut saya ya, akan membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kondisi fundamental kita. Kenapa demikian? Karena satu, previous number di bulan November itu di angka 7,1%. Sementara ini ekspektasi publik termasuk bahkan dari pihak ya in-house-nya ya, the Federal Reserve sendiri memperlihatkan forecast bahwa besok rilisnya itu bisa di 6,5%. Dan 6,5% itu artinya turun dari angka kepala 7 ke angka 6. Ini artinya situasi yang sebenarnya bisa dikatakan cukup positif buat kondisi financial market. Kita ngomongin di stock market dan kita ngomongin juga untuk Bitcoin salah satunya. Karena dengan ini terjadi, umumnya dolar indeks harusnya tertekan lumayan signifikan, dan penurunan pada dolar indeks itu harusnya memberikan impact yang lebih positif buat market lagi. Jadi anggapannya teman-teman sekalian, menurut pandangan saya ada possibility bahwa Fibonacci 1,8% ini mungkin nggak akan nahan Bitcoin banget. Mungkin dia akan bisa naik lagi lebih lanjut, dan itu artinya kita punya wave count di sini ini masih berlaku. Ya, dimana kalau teman-teman ukur untuk mencari potensi wave 3-nya ya, kita lihat di sini. Ini adalah perhitungan saya untuk wave 1 dan 2-nya, which means sekarang kita ongoing di wave 3 dan prosesnya itu masih berjalan sampai dengan sekarang. Nah, ini mungkin saya menggunakan chart yang lebih kosong, yang lebih clear kali ya. Ya, not this one, also not this one ya. This one lah, boleh lah ya kita pakai teman-teman. Nah, seandainya consideration-nya this is the wave 1, karena prosesnya balik lagi wave 1, 2, 3, 4, dan 5, kemudian dia koreksi untuk wave 2-nya seperti ini, dan kemudian dia naik impulsif. Ingat teman-teman bahwa clue untuk wave 3 itu adalah penguatan yang sangat impulsif. Dengan demikian, kita bisa ukur menggunakan Fibo extension, tarik dari wave 1 ke bottomnya wave 2, dan kamu akan ketemu angkanya di sini. Kita bisa geser ke samping lebih kurangnya supaya kelihatan lebih detail aja. Fibo 1382 itu berada di range price $17.600, dan untuk next potential areanya itu ada di Fibo 1618 di area $17.782. Mungkin di situasi ini kita bisa ngelihat Bitcoin setidaknya mencoba untuk ngeker naik lagi lebih jauh, baru kemudian nanti kita masuk ke dalam fase koreksi untuk wave 4 ya. Jadi perlu diingat, di penguatan wave 3 itu pasti diiringi dengan wave 4. So the question is either ini menjadi wave 4 atau ini adalah sebetulnya finishing wave C-nya dia. Jadi anggapannya pergerakan ternyata hanya membentuk semacam running flat saja, more or less seperti ini, dan kemudian diiringi dengan penurunan lanjutan yang lebih early. Atau saya salah, which is penguatan masih bisa terjadi, dan berarti wave 3-nya bisa lebih signifikan lagi, wave 4 bisa lebih di atas lagi, dan in the end nanti untuk potensi wave 5 harusnya itu akan mencoba mengejar ke level support dari pergerakan Bitcoin sebelumnya ya. Ini adalah area support yang sangat major, dan mungkin kita akan possible untuk ngetes ke level itu lagi. Oke, nah sementara itu kalau lihat dari angka CPI itu yang mungkin bisa diantisipasi, coba teman-teman perhatikan juga seandainya besok rilis datanya ternyata di atas 6,5%, itu artinya sedikit tidak sesuai dengan ekspektasi, dan otomatis di sini akan mempengaruhi situasi yang mungkin ya bisa dibilang menyebabkan ya akhirnya Bitcoin terreject juga gitu loh. Karena dengan istilahnya rilis datanya di atas 6,5%, for example di angka 6,7 atau 6,8% aja, itu dolar indeks masih akan naik lagi teman-teman sekalian. Dan kalau dolar indeks naik, otomatis impactnya terhadap Bitcoin itu akan cenderung negatif. Mungkin disitulah baru kita akan melihat rejection terjadi pada Bitcoin. Alright, so itu dia untuk update saya seputar Bitcoin before CPI data besok.
mudah-mudahan update informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan sampai jumpa kembali di update besok. Tentu saja after CPI news saya akan inform ke teman-teman sekalian gimana pergolakan market setelahnya. Oke, so I think that's it from me. Thank you so much for watching. I hope you guys enjoy, dan God bless everyone. Have a nice day guys. Cheers. Bye bye.